Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswan Dika Saputra, NIM A1C021029 dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Akuntansi kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari kewarganegaraan mengenai negara dan konstitusi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian negara. Menurut ahli, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketentuan melalui kekurangan sah. Secara umum, negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Materi kedua itu teori terjadinya negara. Yang A, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul dari keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tidak ada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini adalah Thomas Aquinas, Augustinus, F.J. Stahl maupun Hegel. Yang B, teori organik. Pertama kali diperkenalkan oleh Plato bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik, juga bukan orang yang tinggal di wilayah geografi saja, tetapi negara harus ikut yang muncul yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang banyak dan beragam. Yang ketiga, teori perjanjian. Teori ini memandang bahwa terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Teori yang keempat, teori kekuasaan. Menurut teori ini, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang puncak pemerintahan. Yang E, teori kedaulatan. Teori ini memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat negara. Yang keempat, bentuk negara. Negara kesatuan atau unitaris adalah negara yang bersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara lain dalam suatu negara. Di negara kesatuan ini, pelaksanaan pemerintahnya memiliki dua alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi, di mana di daerah-daerah diberikan kekuasaan dan keluasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan sistem sentralisasi, di mana segala urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Yang B, negara serikat atau federasi adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara kemudian menjadi negara-negara bagian pada suatu negara serikat. Yang kelima, sifat-sifat negara. Yang A, sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak dan kewenangan untuk memaksa berbagai peraturan dan sanksi bagi pelanggar atas aturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Yang B, sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak dan kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak dan kewenangan yang sama di pihak lain. Yang C, mencakup semua, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Yang keenam, tujuan dan fungsi negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dan tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara garis besar, fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintahan negara yang bersangkutan agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan, meliputi mengupayakan kesejahteraan setia kemakmuran rakyat agar dapat menikmati kehidupan yang kuat, meningkatkan kecerdasan dan membina budi daya pekerti warganya, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mempertahankan negara dari gangguan eksternal, serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Yang ketujuh, negara Indonesia. Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hampir semua negara memiliki kesamaan. Namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentuknya negara serta susunan negara,
Setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing, termasuk Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam pemerintahan di bawah penjajahan bangsa asing, serta berjuang untuk merebut kemerdekaan. Materi selanjutnya yaitu konstitusi. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer, yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan suatu negara. Konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara, atau salah satu maknanya adalah undang-undang dasar. Konstitusi adalah sebuah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tersebut adalah pengertian konstitusi. Yang kedua, unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Dalam konstitusi modern terdapat unsur-unsur meliputi ketentuan tentang A. Struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang B. Tugas wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Yang C. Jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Yang ketiga, sifat-sifat konstitusi. Yang pertama, fleksibel dan rigid. Fleksibel artinya luas, rigid artinya kaku. Bersifat rigid karena untuk mengubah konstitusi perlu prosedur yang rumit, sedangkan bersifat fleksibel karena konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan zaman. Yang B, formil dan material. Bersifat formil berarti tertulis, sedangkan bersifat material dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. Yang keempat, tujuan konstitusi. Yang A, bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang B, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasaan sendiri serta membentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang C, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan pemerintahnya. Yang kelima, fungsi dan kedudukan konstitusi. Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian hak-hak warga negara akan terlindungi. Fungsi dan kedudukan konstitusi jika dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, membatasi kekuasaan si penguasa dan menjamin hak warga negara. Yang kedua, merupakan pencerminan keadaan masyarakat dan negara bersangkutan. Yang ketiga, memberi petunjuk dan arahan kemana negara akan dibawa. Yang keempat, dasar dan sumber hukum bagi peraturan perundang di bawahnya. Yang kelima, produk politik bagi suatu negara yang tertinggi dalam membentuk dan menjalankan negara. Yang keenam, jenis-jenis konstitusi. Menurut C.F. Strong, hukum dasar konstitusi meliputi dua macam, yaitu konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara, berserta aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu negara dan bangsanya di dalam hukum negara tersebut. Karena sifat yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Yang B, konstitusi tidak tertulis, konvensional. Konstitusi konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul, pidato presiden yang bisa menjadi konstitusi konvensi. Yang ketujuh, perubahan konstitusi. Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan yang dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah diperlukan
adanya perubahan atau dikenal dengan sebagai amandemen. C.F. Strong menyebutkan ada 4 macam cara perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu A. oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu, B. oleh rakyat melalui referendum, which is sejumlah negara bagi khususnya negara serikat, yang D. dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh sebuah negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Yang ke-8, Konstitusi Indonesia. Dalam proses reformasi hukum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945. Banyak yang melantarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Memang amandemen tidak dimaksud untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran autentik bagi UUD 1945. Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan checks and balance, terutama terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, proses reformasi terhadap UUD 1945 merupakan suatu keharusan, karena hal itu akan mengantarkan bangsa Indonesia ke arah tahap baru melakukan peraturan terhadap ketatanegaraan. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, di mana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001, dan amandemen terakhir dilakukan pada tahun 2002 dan diarahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Demikianlah bangsa Indonesia memasuki suatu babakan baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang diharapkan membawa ke arah perbaikan tingkat kehidupan masyarakat. Yang C, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang di pemerintahan terhadap rakyatnya. Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Terima kasih, sekianlah presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.